Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizuhana Aziza Aida dari jurusan Pendidikan Masyarakat Universitas Singapura Bangsa Karawang, yang hari ini akan membahas materi mata kuliah strategi dan metode pelatihan dengan dosen pengampu Padayat Hidayat SPD MPD. Mari kita saksikan presentasinya. Oke guys, halo teman-teman. Saya perkenalkan diri lagi. I'm Mizuhana Aziza Aida, I'm training housekeeping tutor. Nah, hari ini saya akan menjelaskan nih pada teman-teman tentang housekeeping atau biasa disebut dengan umumnya cleaning service dan bahasa Indonesianya adalah tata geraha. Ya, pelatihan tata geraha ini yaitu merupakan hampir keseluruhan dari pelayanan hotel, penginapan tersebut, baik itu di hotel berbintang, motel, wisma, guest house, hingga apartemen. Bukan hanya petugas room service atau petugas kebersihan saja. Pekerjaan housekeeping meliputi menjaga, membersihkan, dan merawat keseluruhan kamar hotel, baik bagian dalam maupun bagian luarnya. Jasa housekeeping harus terdiri dari mengikuti prosedur kebersihan di tempat kerja yang dibutuhkan, seperti di hotel dibutuhkan seperti apa, di motel seperti apa, di wisma seperti apa gitu. Dan yang kedua, membersihkan lokasi atau area peralatannya. Mengikuti prosedur kebersihan di tempat kerja. Dan next ada perkenalan membersihkan area dan peralatannya. Dan inilah peralatan-peralatan yang harus disiapkan untuk membersihkan area gedung dan sekitarnya. Dan ada beberapa gambar dan peralatan untuk mengikuti pelatihan tata geraha. Yang pertama ada plumbum, biasanya digunakan untuk membersihkan lantai dari sampah atau kotoran basah maupun kering yang bersifat lepas atau tidak menempel pada permukaan lantai. Yang kedua, hand broom, biasanya digunakan untuk membersihkan debu-debu kering. Hand brush biasanya digunakan untuk menggosok kotoran dan noda-noda pada lantai dan tembok. Yang keempat, toilet bowl brush biasanya digunakan untuk bagian dalam toilet nih teman-teman. Dan yang kelima, carry bucket atau carry candy, kotak perlengkapan pembersih, yaitu biasanya dipakai di pinggang para yang mengikuti tata geraha atau yang bekerja sebagai cleaning service. Yang keenam, container bin, tempat untuk menampung sampah sementara sebelum dibawa ke tempat pembuangan atau diangkut mobil pengangkut sampah. Yang ketujuh, pad scorer, sejenis spons yang terdiri dari dua bagian pada pegangan berstruktur halus dan sebaliknya lapisan kasar yang dapat digunakan untuk membersihkan dinding-dinding kamar mandi dan wastafel atau wash basin. Yang kedelapan, jumbo pad, sejenis spons yang permukaannya kasar yang digunakan untuk membersihkan dinding kamar mandi yang dapat dijangkau dengan tangan. Yang kesembilan, hand glove, alat yang termasuk pada kelompok protektif dipakai untuk melindungi tangan dari bahaya bahan kimia. Yang ke-10, washer set, alat yang digunakan untuk membersihkan atau mencuci jendela atau kaca, biasanya dapat disambung dengan tangkai atau tongkat jika tidak dapat dijangkau dengan tangan. Window wiper, alat yang digunakan untuk membersihkan permukaan air, debu maupun kotoran yang menempel pada kaca atau seperti papan tulis juga bisa. Lalu ada lobby duster, alat yang dipakai untuk menjebak debu pada lantai atau area yang luas. Dan yang ke-14, ceiling brush, alat untuk membersihkan debu di langit-langit atau permukaan yang tinggi, serta sarang laba-laba pada langit-langit yang sering kita jumpai. Yang 15, brush and long stay, alat yang digunakan untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada lantai kering dan basah atau dapat juga untuk menyapu lantai dengan tangkai panjang. Yang ke-16, gun spray atau bottle spray, alat untuk menyemprotkan cairan atau bahan pembersih pada objek yang dibersihkan. Yang ke-17, double roller atau bucket, mesin yang digunakan untuk shumping karpet. Mesin ini di samping dapat mengeluarkan
karpet, sampo juga menghisap cairan yang sudah kotor yang akan ditampung di dalam tabung tersendiri. Yang ke-18 pail, alat untuk menampung air dan larutan bahan pembersih. Yang ke-19 public area trawler, alat untuk digunakan jika dipasang di floor maintenance mekan. Alat ini dapat digunakan untuk stripping, polishing, buffing, scrubbing. Dan alat pembersih mesin-mesinnya yaitu ada carpet extractor, mesin yang digunakan untuk shaping karpet. Mesin ini di samping dapat mengeluarkan karpet sampo, juga menghisap cairan yang sudah kotor yang akan ditampung di dalam tabung tersendiri. Lalu yang kedua ada floor mekanik, mesin untuk perawatan. Ini dapat berubah berfungsi sebagai brushing mekanik, buffing mekanik, scrubbing mekanik, maupun sebagai polishing mekanik. Dry foam extraction, mesin untuk mencuci karpet dengan sistem busa. Yang keempat power wall, mesin untuk mencuci tembok atau dinding dengan sistem busa. Yang kelima ada upholstery extraction, mesin untuk mencuci sofa dengan sistem busa. Yang keenam ada dry vacuum mekanik, mesin untuk membersihkan lantai karpet khususnya dan alat untuk membersihkan debu lantai atau karpet. B. Air yang mengenang pada lantai atau karpet. Yang ketujuh ada blower mekanik, alat pengering yang dipergunakan untuk mengeringkan karpet pada saat disapu, atau alat ini juga dapat digunakan untuk menyapu. Yang kedelapan brushing atau mekanik, alat dapat digunakan jika dipasangkan dengan floor mekanik. Alat ini dapat digunakan untuk stripping atau polishing, buffing, scrubbing. Dan selanjutnya untuk tata geraha itu tidak hanya dilatih untuk bersih-bersih saja, tetapi dilatih juga untuk berkomunikasi dengan tamu agar tamu layak dan bisa menerima hotel yang atau wisma yang seperti kebersihannya terjaga, yaitu bekerja sama dengan kolega dan pelanggan, lalu berkomunikasi melalui telepon. Seperti ini gambarannya, teman-teman. Dan pelayanan tamu di hotel, yaitu di hotel ataupun membersihkan itu seperti menyediakan room service, menyediakan silver service, menyediakan makanan dan minuman. Cara melayani tamu di hotel sebagai housekeeping, menyediakan kamar untuk tamu, menyediakan layanan dan pengiriman barang. Lalu ada menangani layanan dan pakaian tamu, lalu memulai percakapan dan mengembangkan hubungan baik dengan tamu. Dan seperti ini gambarannya, berkomunikasi dengan para tamu agar tamu dapat merespon dan merasa dilayani dengan baik dan juga ingin kembali lagi agar pelayanan hotel sehingga meningkat baik. Dan sekian dari penjelasan saya Zulana Zaida sebagai tutor. Terima kasih atas penjelasannya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selamat peserta pelatihan tata geraha. Kita mengerjakan papan tulis. Kita harus dorong dulu. Dorong, biar rata. Kalau kita buang air kan yang penting. Biar rata. Langsung kering pakai karibu. Ya, cukup.
Selesai. Sekian penjelasan materi dari Mizuhana, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum.